Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran biologi. Nah, seperti biasa, sebelum memulai pelajaran, alangkah lebih baik untuk menyiapkan alat tulis terlebih dahulu untuk mencatat hal-hal penting dalam pembelajaran. Kemudian, mengisi presensi di Google Classroom yang telah disediakan dan berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Nah, pada hari ini kita masih membahas mengenai kompetensi dasar 3.5, yaitu menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ dalam sistem gerak dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem gerak manusia. Serta kompetensi dasar 4.5 yaitu menyajikan karya tentang pemanfaatan teknologi dalam mengatasi gangguan fungsi sistem gerak manusia melalui studi literatur. Nah, jika pada minggu kemarin kita sudah membahas mengenai tulang, kemudian kelainan-kelainan pada sistem rangka atau pada tulang, nah pada hari ini, pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas mengenai persendian, kemudian membahas mengenai sistem otot dan kelainan-kelainan yang terjadi pada persendian dan sistem otot. Yang pertama, kita bahas mengenai persendian. Nah, persendian merupakan hubungan antar tulang yang satu dengan tulang yang lainnya. Baik itu tulang yang bisa digerakkan maupun tulang yang tidak bisa digerakkan. Nah, struktur dari persendian ini terdiri dari 5. Yang pertama ada ligamen, yang kedua ada kapsul sendi, yang ketiga ada cairan sinovial, yang keempat ada tulang rawan hialin, dan yang kelima ada bursa. Nah, yang pertama ligamen. Ligamen merupakan jaringan ikat fibrosa yang berfungsi untuk mencegah pergerakan yang berlebihan pada tulang serta untuk membantu mengembalikan tulang pada posisi asalnya setelah melakukan pergerakan. Kemudian yang kedua ada kapsul sendi. Kapsul sendi merupakan struktur tipis tapi kuat di dalam sendi yang berfungsi atau berperan sebagai untuk menahan ligamen. Nah, kapsul sendi ini terdiri dari 2 lapisan, yaitu kapsul sinovial dan kapsul fibrosa. Nah, kemudian yang ketiga dari struktur persendian adalah cairan sinovial. Cairan sinovial merupakan cairan pelumas sehingga gesekan yang terjadi bisa halus, lancar, dan tidak menimbulkan rasa sakit atau rasa nyeri. Nah, cairan pelumas atau cairan sinovial ini terdiri dari berbagai nutrisi dan campuran dari gas oksigen, nitrogen, dan karbon dioksida. Kemudian yang keempat ada tulang rawan hialin. Tulang rawan hialin terletak di ujung tulang, kemudian berwarna bening, kebiruan, dan mengkilap. Tulang rawan hialin ini berfungsi sebagai bantalan sendi sehingga tidak terasa sakit saat bergerak. Dan yang kelima ada bursa. Bursa merupakan kantong tertutup yang dilapisi oleh membran sinovial dan terletak di luar rongga sendi. Selanjutnya ada fungsi persendian. Fungsi dari persendian adalah untuk menghubungkan dua tulang sehingga membentuk rangka. Kemudian memungkinkan kita untuk bisa bergerak bebas dan untuk menanggung berat beban. Berdasarkan sifat geraknya, persendian dibagi menjadi 3. Yang pertama ada sinartrosis, yang kedua ada amfiartrosis, dan yang ketiga ada diartrosis. Nah, yang pertama itu sinartrosis. Sinartrosis merupakan hubungan antar kedua ujung tulang yang direkatkan oleh jaringan ikat, yang kemudian mengalami osifikasi atau penulangan sehingga tidak memungkinkan adanya gerakan. Contohnya pada hubungan antar tulang penyusun tengkorak. Nah, sinartrosis ini ada 2 jenis, yaitu ada sinkondrosis dan sutura. Sinkondrosis merupakan hubungan antar tulang yang dihubungkan oleh kartilago hialin, sedangkan sutura merupakan hubungan antar tulang yang dihubungkan oleh jaringan ikat serabut padat. Nah, bisa dilihat pada gambar itu merupakan contoh dari sutura pada tulang tengkorak.
Selanjutnya, kita bahas mengenai amfiartrosis. Amfiartrosis merupakan suatu bentuk hubungan antar kedua ujung tulang yang dihubungkan oleh kartilago atau tulang rawan, sehingga memungkinkan adanya sedikit gerakan. Nah, amfiartrosis ini dibagi menjadi dua jenis, ada sindesmosis dan simfisis. Sindesmosis merupakan sendi yang dihubungkan oleh jaringan ikat, serabut, dan ligamen. Contohnya, sendi pada tulang yang menghubungkan antara tulang betis dan tulang kering. Kemudian yang kedua ada simfisis. Nah, simfisis ini merupakan hubungan antar sendi yang dihubungkan oleh kartilago dan serabut yang pipih seperti cakram. Misalnya, pada sendi-sendi yang menghubungkan ruas tulang belakang. Bisa dilihat pada gambar, itu merupakan contoh pada ruas tulang belakang. Nah, untuk yang terakhir ada diartrosis. Diartrosis merupakan bentuk hubungan antara kedua ujung tulang yang tidak dihubungkan oleh jaringan, sehingga gerakannya bisa lebih bebas. Kenapa? Karena pada diartrosis itu terdiri dari struktur-struktur persendian yang tadi sudah dijelaskan, yang ada 5. Nah, itu pada gambar ada contoh dari diartrosis. Itu pada lutut, seperti itu. Kemudian, sendi berdasarkan arah geraknya itu dibagi menjadi 6. Yang pertama, ada sendi peluru. Dinamakan sendi peluru karena arah gerakannya bisa ke semua arah. Contohnya pada sendi gelang tulang bahu dan lengan atas, atau pada tulang gelang panggul dengan paha. Kemudian yang kedua ada sendi engsel. Disebut sendi engsel karena arah gerakannya ada 2, seperti engsel pintu. Contohnya pada jari-jari tangan dan jari-jari kaki. Kemudian yang ketiga ada sendi pelana. Disebut sendi pelana karena gerakannya kedua arah seperti orang yang naik kuda di atas pelana. Contohnya hubungan antara telapak tangan dan jari-jari tangan. Nah, yang keempat ada sendi putar. Disebut sebagai sendi putar karena dari hubungan sendi tersebut tulang yang satu mengitari tulang yang lain. Contohnya sendi pada tulang atlas dan tulang pemutar, sehingga kepala kita bisa bergerak memutar. Nah, kemudian yang keempat ada sendi geser atau sendi luncur. Nah, disebut sebagai sendi geser karena dari hubungan kedua tulang tersebut itu hanya memungkinkan sedikitnya terjadi gerakan. Contohnya pada tulang-tulang antara telapak tangan dan telapak kaki. Dan yang terakhir itu ada sendi kondiloid. Nah, pada sendi kondiloid ini merupakan hubungan antara tulang yang permukaannya berbentuk oval. Contohnya pada sendi pada telapak tangan dan jari tangan. Selanjutnya, kita bahas mengenai sistem otot. Sistem otot merupakan jaringan-jaringan yang berfungsi sebagai alat gerak aktif, sedangkan rangka tubuh berfungsi sebagai alat gerak pasif. Sel-sel otot memiliki kemampuan untuk berkontraksi dan berelaksasi. Kontraksi merupakan pengerutan otot sehingga bentuknya memendek. Sedangkan relaksasi adalah pengenduran otot sehingga bentuknya memanjang. Nah, fungsi dari sel otot tersebut sebagai pergerakan, kemudian untuk menopang dan mempertahankan postur tubuh dan untuk produksi panas. Selanjutnya, macam-macam otot itu ada 3. Yang pertama ada otot lurik atau otot rangka, kemudian yang kedua ada otot polos, dan yang ketiga ada otot jantung. Nah, otot lurik atau otot rangka itu bentuknya silindris, kemudian memanjang dan memiliki banyak inti sel. Apabila kita melihatnya di bawah mikroskop, tampak pada otot lurik itu adanya garis-garis memanjang yang membentuk daerah gelap terang berselang-seling, sehingga disebut sebagai otot lurik. Sedangkan karena melekat pada rangka, maka otot ini disebut juga sebagai otot rangka. Nah, otot lurik ini bekerja di bawah kesadaran kita.
artinya di bawah kehendak kita, atau disebut juga sebagai otot sadar. Kemudian yang kedua ada otot polos. Nah, otot polos ini bentuk selnya gelondong, kemudian kedua ujungnya meruncing dan tengahnya menggelembung, kemudian memiliki satu inti sel. Nah, apabila dilihat di bawah mikroskop, otot polos ini tidak memiliki garis-garis memanjang sehingga disebut sebagai otot polos. Nah, otot polos ini bekerja di luar kesadaran kita. Artinya otot tak sadar seperti itu. Biasanya otot polos ini berada pada organ-organ dalam seperti pada pembuluh, pada usus, dan pada saluran kelamin. Nah, yang ketiga ada otot jantung. Otot jantung terdapat pada jantung kita. Strukturnya sama seperti otot lurik, sedangkan cara kerjanya itu sama seperti otot polos. Selanjutnya, kita bahas mengenai otot antagonis dan otot sinergis. Otot antagonis merupakan dua otot atau lebih yang bekerja dengan tujuan berlawanan. Jika otot A berkontraksi dan otot B berelaksasi, maka tulang akan tertarik atau terangkat. Sebaliknya, jika otot A berelaksasi dan otot B berkontraksi, maka tulang akan kembali ke posisi awal atau posisi semula. Nah, contoh dari otot antagonis ini ada pada otot bisep dan trisep pada lengan atas. Selanjutnya ada otot sinergis. Otot sinergis adalah dua otot atau lebih yang bekerja bersama-sama dengan tujuan yang sama. Jadi, otot-otot tersebut berkontraksi dan berelaksasi bersama. Contohnya pada otot pronator. Nah, otot pronator ini contohnya pada saat telapak tangan menengadah atau menelungkup. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai kelainan atau gangguan pada sistem otot. Yang pertama ada tetanus, yaitu otot yang tegang terus-menerus akibat racun bakteri Clostridium tetani. Yang kedua ada atrofi otot, yaitu mengecilnya otot akibat virus polio. Yang ketiga ada kaku leher atau stiff. Ini diakibatkan karena gerak hentakan yang menyebabkan otot trapesius meradang. Kemudian yang keempat ada hernia abdominal. Ini terjadi ketika robeknya dinding otot perut sehingga usus melorot ke bawah. Nah, selanjutnya ada otot dan penerapannya. Konsep serabut otot itu diterapkan dalam teknologi pembuatan tali yang sangat kuat. Nah, selain itu ada juga doping. Nah, doping ini merupakan penggunaan zat kimia buatan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan atau ketahanan tubuh seperti itu. Nah, baik, itulah yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kedua kali ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa kalian mengerti dan kalian pahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.